Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria paling sial yang pernah ada. Ia sedang bersiap turun dari bus, tapi wanita di depannya entah kenapa tidak bisa menempelkan kartunya. Ia pun terpaksa berjalan ke pintu depan, tapi begitu sampai, pintunya langsung tertutup. Saat ia kembali ke pintu belakang, pintu itu juga sudah tertutup. Ia pun terpaksa turun satu halte lebih jauh. Ketika hendak turun, tiba-tiba hujan deras turun dari langit. Saat menunduk, ia melihat ada sebuah payung di kakinya. Jangan-jangan Dewi Keberuntungan sedang berpihak padaku, pikirnya. Tapi ternyata ia terlalu cepat senang. Ternyata payungnya rusak dan tidak bisa digunakan. Ia berniat merokok di pinggir jalan, tapi koreknya tidak menyala-nyala. Dan malah air hujan dari atap membuatnya basah kuyup. Saat itu, suasana hatinya mulai berubah. Ia pun terpaksa berjalan lagi dengan payung rusak itu. Baru beberapa langkah, kakinya terpeleset dan sendalnya terlepas sebelah. Kemudian, ia melihat seorang wanita berdiri di depannya. Ia meminta wanita itu menendang sandalnya ke arahnya, tapi wanita itu malah menoleh ke kiri dan kanan, lalu menendang sandalnya ke arah lain, kemudian pergi begitu saja. Ia mulai tidak tahan dengan semua kesialan ini, tapi ia tidak tahu bahwa kesialan yang lebih parah masih menantinya. Saat hendak melipat payung rusak itu, tangannya malah terjepit dan terluka. Kesal, ia menendang payung itu dengan keras, dan kebetulan aksi itu dilihat oleh wanita tadi. Melihat pria dengan wajah garang seperti itu, wanita itu berpikir, jangan-jangan dia mau balas dendam padaku? Wanita itu buru-buru masuk ke lift, mengira pria itu akan berbuat jahat padanya, dan langsung memukul tombol lift sembarangan. Begitu pintu lift tertutup, pria itu membuka kembali pintunya. Wanita itu pun ketakutan dan langsung memukul wajah pria itu dengan payungnya. Pria itu pun semakin frustrasi. Apa salahku hari ini? Pikirnya. Setelah itu ia pergi ke minimarket, berniat makan semangkuk mie instan untuk menghangatkan badan. Tapi setelah mie matang, ia baru sadar bumbu mie-nya hilang. Ia pun ke kasir meminta diganti, tapi kasir menolak karena bungkusnya sudah dibuka. Bahkan memandangnya dengan waspada. Melihat pria itu terus memaksa, kasir langsung meletakkan jarinya di tombol alarm dan memperingatkannya untuk segera pergi. Tak ada pilihan lain, ia pun makan mie polos itu dengan 2 tusuk sosis murah. Saat itu kasir baru sadar, mie tanpa bumbu ternyata punya rasa tersendiri juga. Tapi setelah makan, ia tiba-tiba merasa ingin buang air besar. Ia buru-buru meminta izin ke kasir untuk memakai toilet, tapi lagi-lagi ditolak. Ia pun bergegas pulang secepat mungkin, tapi di jalan malah bertemu lagi dengan wanita yang tadi. Astaga, si psikopat ini ternyata menguntitku, pikir wanita itu, lalu buru-buru masuk ke lift dan berhasil menutup pintu sebelum pria itu datang. Pria itu pun terpaksa naik tangga sambil menahan rasa ingin buang air. Tak disangka wanita itu kaget karena pria itu bisa sampai di atas begitu cepat. Wanita itu ketakutan, namun si pria hanya fokus untuk pulang ke rumah agar bisa buang hajat secepatnya. Begitu sampai di rumah, ia membuka pintu dan mendapati ayahnya sedang duduk di toilet. Ia sudah tak tahan lagi, buru-buru meminta ayahnya keluar. Ayahnya malah mengira ia sedang menantangnya dan keluar untuk berdebat. Tapi pria itu sudah di ambang batas, akhirnya ia pun buang hajat dalam celananya. Kembali ke wanita tadi. Ini adalah wanita paling percaya diri yang pernah ada. Ia bilang hari ini ada pria yang terus menguntitnya dari depan. Kalau menguntit seharusnya dari belakang, bukan dari depan, kan? Kata dokter. Wanita itu pun merasa masuk akal, tapi kemudian bertanya, lalu bagaimana dia tahu aku mau kemana? Dokter pun mendiagnosisnya dengan paranoia berat. Namun, kebetulan malam itu, wanita yang bernama Min Gyung itu keluar membuang sampah dan bertemu dengan seekor anjing pudel liar, dan anjing itu mengikutinya sampai ke parkiran.
Di sana ia bertemu lagi dengan pria yang baru saja keluar dari pemandian umum. Saat ia menunduk, ia melihat gelang di kaki pria itu. Astaga, itu kan gelang elektronik. Melihat wajah pria itu yang garang, ia pun ketakutan lagi, meminta bantuan di bawah kamera-kamera pengawas, lalu melihat kamera di mobil terdekat. Ternyata mobil itu milik si pria itu, lalu berteriak, "Ngapain kamu di atas mobilku? Turun! Turun!" Melihat mobil kesayangannya diinjak-injak, pria itu pun stres. Akhirnya mereka berdua dibawa ke kantor polisi. Wanita itu buru-buru melapor ke polisi bahwa ia diikuti seharian oleh pria itu. Orang ini pemerkaos, kakinya ada gelang elektronik, lihat saja. Polisi yang baru datang mengenali pria itu, ternyata dia adalah Wi-Oh, detektif terkenal di daerah itu. Tapi karena ia punya masalah pengendalian amarah, ia sempat diskors setelah memukul orang. Keluar dari kantor polisi, Wi-Oh meminta kontak Min Gyung. Awalnya untuk meminta ganti rugi biaya perbaikan mobil. Tapi Min Gyung malah mengira ia sedang menggoda. Karena mereka tetangga, mereka harus melewati jalan yang sama. Melihat Wi-Oh mengikuti, Min Gyung buru-buru mengeluarkan ponsel dan merekamnya. Wi-Oh pun kesal, "Cuma kamu yang bisa merekam, aku juga bisa." Min Gyung berkata, "Kamu sembunyi pun percuma, aku upload ke TikTok." Akhirnya, karena kesal, Min Gyung mengambil ponsel Wi-Oh dan membuangnya ke jalan. Kemudian langsung pergi begitu saja. Yang mengejutkan Wi-Oh, ternyata mereka berdua pergi ke klinik psikologi yang sama. Melihat Min Gyung, Wi-Oh langsung panik. "Kalau tak bisa melawan, lebih baik aku menghindar." Tapi saat menoleh, Min Gyung sudah menghilang. Ia pun buru-buru kabur. Tak disangka tindakannya itu malah dianggap mencurigakan. Bahkan di rumah pun ia enggan naik lift bersama Min Gyung. Tapi anehnya, kemanapun ia pergi, selalu saja bertemu wanita pembawa sial itu. Bahkan saat makan burger di bawah pun bisa bertemu. Akhirnya, Wi-Oh memutuskan untuk menghadapi Min Gyung secara langsung, menawarkan diskon biaya perbaikan mobil asalkan Min Gyung mau pindah klinik. Karena setiap melihatnya, amarahnya kambuh. Tapi Min Gyung malah menolak dan memaki Wi-Oh sebagai orang gila, bahkan merekamnya dengan ponsel. Wi-Oh hampir meledak, tapi ia teringat ucapan rekannya bahwa Min Gyung memang terkenal sebagai orang gila di lingkungan itu, selalu merasa ada yang mengintai. Konon, dulu ia pernah mengalami sesuatu. Ternyata Min Gyung dulunya adalah wanita cerdas dan cantik, tapi hidupnya hancur karena cinta. Suatu hari seorang wanita datang ke kantornya, mengaku sebagai istri sah dari pacarnya. Min Gyung dipermalukan di depan umum dan jadi bahan gosip di kantor. Pacarnya berusaha membela, tapi saat Min Gyung ingin bertemu istri sah itu, pacarnya langsung panik. Setelah Min Gyung pergi, pacarnya menunjukkan wajah aslinya, mengancam Min Gyung dengan video, memaksanya naik mobil, lalu memukul dan memakinya di dalam mobil. Pria brengsek inilah yang membuat Min Gyung jadi seperti sekarang. Suatu hari, Min Gyung keluar malam-malam dengan kacamata hitam. Tak tahu bahwa di tikungan ia bertemu pria yang lebih aneh lagi. Melihat pria yang berdandan seperti wanita, ia langsung panik. Pria itu hendak menjelaskan, tapi Min Gyung sadar itu adalah Wi-Oh, musuh bebuyutannya, dan makin ketakutan. Ia pun mengayunkan tongkat listrik ke arah Wi-Oh. Tapi ternyata tongkatnya kehabisan baterai. "Ada orang mesum, tolong!" teriak Min Gyung sambil lari. Untungnya tetangga sekitar ada di dekat situ. Beberapa ibu-ibu melihat Wi-Oh yang berdandan wanita langsung terkejut. "Ternyata kamu yang selama ini jadi biang kerok di sini. Tak kusangka kamu seperti ini, menipu kami semua, di belakang melakukan hal kotor." Mereka pun membawa Wi-Oh ke kantor polisi. Padahal Wi-Oh benar-benar tidak bersalah. Ia berdandan wanita untuk memancing pengedar narkoba keluar, lalu menangkapnya. Ia bahkan minta bantuan tetangga yang jago makeup. Hasilnya, Wi-Oh jadi wanita tua yang cantik. Tapi ia lupa sifat sialnya. Saat bertemu target, ia sudah memastikan target membawa barang terlarang. Dan saat target menepuk pundaknya, ia langsung hendak menangkap. Tak disangka beberapa pria kekar langsung datang membantu target.
Ternyata mereka juga polisi yang sedang menyamar. Situasi jadi canggung, bukan hanya gagal menangkap, wajahnya pun jadi bahan olok-olok. Setelah identitasnya dikonfirmasi, ia malah diejek. "Dandanmu cantik juga, teruskan saja, atau memang kamu suka jadi wanita?" Atasannya pun marah besar. "Sudah diskors masih saja bikin ulah." Para ibu-ibu baru sadar telah salah paham pada Hwee-oh. Min Gyung pun merasa sangat tidak enak hati, apalagi Hwee-oh sebelumnya sudah membantunya mencari anjing. Tapi hati Hwee-oh sudah hancur. "Kenapa aku selalu ketemu kamu, pembawa sial?" "Kamu menangis?" tanya Min Gyung. "Kenapa menangis?" "Jangan menangis dong," kata Min Gyung. Hwee-oh pun menjawab, "Dengar ya, kalau aku masih peduli sama kamu, aku bukan manusia, aku anjing." Setelah Min Gyung pergi, muncul pria mesum sungguhan. Mendengar teriakan, Hwee-oh segera datang dan mengejar pelaku. Di depan mata Min Gyung, Hwee-oh yang jago bela diri dengan mudah melumpuhkan pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Min Gyung jadi makin merasa bersalah, dan untuk pertama kalinya ia membuka hati. "Kalau hujan dan ada orang di belakangku, aku jadi panik. Napasku sesak, aku tak bisa mengendalikan diri," kata Min Gyung. Hwee-oh merasa kasihan dan menyuruhnya mencoba tarik napas dalam-dalam. Tarik napas lalu hembuskan. Setelah saling pandang, suasana jadi canggung. "Jangan-jangan aku juga kena serangan panik," kata Hwee-oh. Mereka pun segera pulang. Sejak itu, Min Gyung sering memikirkan Hwee-oh. Bahkan saat menonton film aksi, wajah aktor di TV berubah jadi Hwee-oh. Tiba-tiba Min Gyung mengajak makan bersama. Hwee-oh menatap semangkuk mie di depannya, ragu untuk makan. "Jangan-jangan kamu kasih obat ke aku? Kenapa tiba-tiba baik sama aku?" Ternyata Min Gyung merasa bersalah karena sering salah paham pada Hwee-oh. Dan setelah melihat kehebatannya kemarin, ia ingin Hwee-oh mengajarinya bela diri agar tak takut lagi pada orang jahat. Melihat wanita gila itu tiba-tiba bertingkah manja, Hwee-oh pun luluh. "Baiklah, aku ajari kamu. Lihat baik-baik, ikuti aku, kepalkan tangan, kuatkan siku, ayunkan." Min Gyung mengikuti, lalu Hwee-oh berkata, "Setelah itu lari sekencang-kencangnya sampai kakimu tak terlihat, lari sampai muntah, paham?" Min Gyung kecewa. "Aku mau belajar bela diri, bukan cara kabur." Hwee-oh pun mengajarkan jurus lain, pegang pundak lawan, lalu serang bagian vitalnya. Min Gyung ingin langsung mencoba, tapi Hwee-oh khawatir. "Kalau kamu tak bisa mengontrol tenaga, bagaimana kalau aku cedera?" Tapi Min Gyung memaksa. Akhirnya Hwee-oh mengalah, tapi memperingatkan agar hati-hati, "Aku masih mau punya keturunan." Tapi seperti kata pepatah, yang ditakutkan justru terjadi. Hwee-oh pun kesakitan, kakinya sampai kejang-kejang, dan dengan sisa tenaga ia mengusir Min Gyung. Baru saja pulih, di rumah ia bertemu lagi dengan pembawa sial itu. Tapi kali ini Min Gyung memanggilnya dengan cara aneh. "Sayang, ayo masuk lift bareng." Hwee-oh hendak memarahinya, tapi saat menoleh ia melihat ada pria mencurigakan di dalam lift, langsung paham dan cepat merespons, "Oh, sudah lama menunggu." Setelah masuk ke dalam lift, Min Gyung yang ketakutan terus menatap ke belakang. Sementara Hwee-oh juga tetap waspada terhadap pria di belakang mereka. Malam-malam begini, ada orang di dalam lift memakai helm, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Yang lebih menakutkan lagi, pria itu ternyata turun di lantai yang sama dengan mereka berdua, dan bahkan membuntuti mereka dengan sangat dekat. Dalam sekejap, pria itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah jubah. Kedua orang itu langsung terkejut, tapi ternyata pria itu malah memakai jubah itu seperti seorang pahlawan. Di tengah tatapan bingung mereka, pria itu berjalan ke ujung lorong. Ternyata dia adalah pahlawan sendok. Ia memanggil, "Ayah!" Dan anak-anaknya menjawab, "Ayah!" Lalu mereka berkata, "Ayo berangkat." Min Gyung pun terkejut. Ternyata pria itu hanyalah seorang ayah yang sedang parah-parahnya terkena sindrom anak 12 tahun. Di tempat ini memang ada saja orang aneh. Atas permintaan Min Gyung, keesokan harinya Hwee-oh memutuskan untuk mengajarinya sedikit bela diri. Misalnya, jika ada orang mesum memelukmu dari belakang, apa yang harus kamu lakukan? Hwee-oh mempraktikkan dengan memeluk Min Gyung dari belakang. "Bagaimana? Kamu menikmatinya ya? Cepat serang."
Min Gyung pun langsung menginjak punggung kaki Hwi-oh. Untungnya kali ini Hwi-oh sudah bersiap, sehingga bagian vitalnya tidak terkena. Selanjutnya mereka masuk ke sesi latihan fisik. Untuk melawan orang jahat, fisik yang kuat adalah kunci utama. Kemudian Hwi-oh meminta Min Gyung membayangkan dirinya sebagai orang mesum. Lalu Hwi-oh akan mengejarnya. Cepat lari! Bayangkan ada orang mesum mengejarmu dari belakang. Min Gyung pun berlari sekencang-kencangnya dan benar-benar terbawa suasana. Seolah-olah Hwi-oh di belakangnya adalah orang mesum sungguhan. Tapi setelah berlari cukup jauh, saat menoleh ke belakang, Hwi-oh malah tidak kelihatan. Ternyata karena Min Gyung terlalu bersemangat berteriak, Hwi-oh malah dikerumuni warga yang mengira dia orang mencurigakan. Melihat Hwi-oh yang panik menjelaskan, Min Gyung jadi geli dan pura-pura tidak mengenalnya. Kemudian, Hwi-oh dating padanya sambil berteriak, "Ayo ke sini, kamu mati kali ini." Mereka pun jadi kejar-kejaran. Pada suatu hari, ibu Hwi-oh datang ke rumah anaknya. Begitu masuk, ia melihat sepasang sepatu wanita yang lucu. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah dan mendapati seorang wanita asing sedang tidur di sofa. Tapi begitu melihat bahwa wanita itu cantik, ia langsung tersenyum. Akhirnya anakku yang sudah jomblo puluhan tahun punya pacar juga, pikirnya. Tak lama kemudian, Min Gyung terbangun dan melihat ada seorang ibu-ibu asing sedang memasak di dapur. Ia buru-buru bangun, membungkuk, dan hendak pergi. Tapi ibu Hwi-oh berkata, "Kita ini sudah seperti keluarga sendiri, tidak usah sungkan. Ngaku saja kamu pacarnya kan?" Min Gyung buru-buru menyangkal, "Saya bukan pacarnya." Tapi saat ia hendak pergi, ibu Hwi-oh langsung menariknya. Calon menantu yang masih hangat-hangatnya masa mau kabur. Ia bahkan menyiapkan banyak makanan di meja, bertanya ini itu, dan memperhatikan Min Gyung makan dengan lahap. Lihat cara makannya, pasti bisa melahirkan banyak cucu gemuk untuk keluarga Wu, pikirnya. Saat itu, Hwi-oh pulang ke rumah. Begitu melihat Min Gyung masih ada di rumah, ia ingin mengusirnya. Tapi ibunya malah mengabaikannya. "Kamu lahir tahun berapa?" tanya ibunya. "Saya lahir April 1991, jawab Min Gyung. "Berarti shio kambing. Tunggu sebentar." Melihat situasi ini, Hwi-oh merasa harus segera mengusir Min Gyung. Akhirnya, Min Gyung pun diusir dengan wajah tidak rela. Tapi ibunya berkata, "Kasihan sekali gadis itu. Kamu mungkin tidak tahu, perempuan yang tinggal sendiri pasti takut ini itu." Mendengar itu, Hwi-oh merasa sangat bersalah. Akhirnya, ia membawa sekantong barang dan mengetuk pintu rumah Min Gyung. Begitu masuk, ia mulai menata barang-barang. Sarung tinju, sandal pria, bahkan celana dalam pria. Ternyata semua itu agar orang lain mengira Min Gyung tidak tinggal sendirian, supaya ia merasa lebih aman. Sebagai tanda terima kasih, Min Gyung mengajak Hwi-oh minum-minum di bawah apartemen dan menceritakan alasan mengapa ia jadi seperti sekarang. Ia pernah sangat percaya diri, bahkan mengira telah menemukan cinta sejati. Tapi ternyata pria itu sudah menikah. Ia bukan hanya dituduh sebagai pelakor oleh istri pria itu, tapi juga jadi bahan gosip di kantor. Ia pun perlahan-lahan hancur. Dia bahkan memukulku dan bilang aku pantas mendapatkannya. Akhirnya semua orang memanggilku gila, matre, wanita jahat, kata Min Gyung. Hwi-oh marah, "Kenapa kamu tidak melawan? Apa gunanya? Siapa yang akan percaya aku tidak tahu dia sudah menikah? Aku bahkan tidak ingat apakah aku sudah mematikan kompor atau belum. Siapa yang akan percaya aku benar-benar tidak tahu atau hanya pura-pura bodoh?" Setelah berpikir sejenak, Hwi-oh berkata dengan gaya rayuan maut, "Karena kamu terlalu cantik. Mereka semua iri padamu, jadi jangan terlalu dipikirkan. Sebenarnya orang-orang tidak terlalu peduli dengan hal-hal sepele seperti itu." Saat itu Min Gyung benar-benar berterima kasih pada pria di depannya. Pria yang dulu ia anggap gila, kini justru semakin ia kagumi. Bahkan saat mereka pulang, dua-duanya mabuk dan berdiri canggung di depan pintu. Hwi-oh hendak pergi, tapi Min Gyung memanggilnya, "Penjaga, aku ingin bilang sesuatu. Kak, terima kasih sudah membantuku waktu itu. Mau masuk dan makan mie instan bareng?"
Begitu masuk rumah, Hwi-oh langsung merasa canggung melihat semangkuk mie instan. Sebelum ia sempat bicara, Min Gyung sudah bertanya, "Kamu tahu nggak kalau wanita mengajakmu makan mie itu artinya apa? Kamu tahu nggak di Korea kalau perempuan mengajak makan mie instan itu artinya apa?" Melihat Min Gyung yang mabuk, Hwi-oh berpikir, ini bukan makan mie, ini jelas-jelas mau makan aku. Ia buru-buru menahan diri. "Maaf, aku tidak akan memanfaatkan keadaanmu, apalagi kamu ini wanita gila." "Gagal deh, aku ditolak," kata Min Gyung. "Ya sudah, ayo makan mie saja." Akhirnya mereka makan bersama, dan malam itu mereka minum sampai pagi. Begitu pagi, Hwi-oh yang masih setengah sadar hendak kembali ke apartemennya. Begitu keluar, ia melihat seorang ibu-ibu asing dengan tatapan lebih menyeramkan dari Min Gyung. Ibu itu memukul-mukul pintu rumah Min Gyung, bahkan menendangnya. Hwi-oh pun buru-buru kabur. Ternyata wanita itu adalah ibu Min Gyung. Begitu masuk, ia langsung memarahi putrinya. "Kamu sudah jadi seperti ini gara-gara laki-laki, masih belum sadar juga. Karena kamu terlalu mudah dibully, makanya." "Makanya apa? Kamu pikir semua ini salahku kan?" Min Gyung pun marah pada ibunya yang tidak pernah percaya padanya. Ia pun semakin emosi. "Kamu mau tahu siapa dia? Dia polisi, tapi dipecat karena memukul orang. Dia juga punya masalah pengendalian amarah, dan kami ke klinik psikologi yang sama. Kemarin aku bahkan hampir tidur dengannya setelah mabuk." Mendengar itu, ibunya makin marah. Sementara itu, Hwi-oh yang sedang menguping di luar ketahuan oleh ibu Min Gyung yang keluar dari rumah. Tanpa banyak bicara, ibu Min Gyung langsung menyeret Hwi-oh masuk ke rumah dan memperingatkannya. Tapi ia tidak menyangka Hwi-oh punya jurus rayuan maut. "Min Gyung itu persis seperti Anda. Maksudnya, Anda sangat cantik." Tak disangka, ibu Min Gyung pun luluh. Tapi mengingat penderitaan Min Gyung, ia tak bisa menahan emosinya. Ia selalu sulit percaya pada orang lain. Tapi melihat wajah ramah Hwi-oh, ia merasa nyaman. Ia pun menggenggam tangan Hwi-oh, "Tolong jaga Min Gyung baik-baik." Tapi Hwi-oh berkata, "Jangan terlalu percaya padaku. Yang harus Anda percaya adalah putri Anda sendiri. Min Gyung itu sangat kuat, percayalah padanya." Setelah ibu Min Gyung pergi, Min Gyung mengajak Hwi-oh jalan-jalan sore bersama anjingnya. Hwi-oh pura-pura santai. Tapi begitu waktu sudah tiba, ia langsung menyemprotkan parfum dan berdiri di depan pintu dengan gaya keren. Saat jalan-jalan, Hwi-oh berkata, "Kamu tiap hari pakai kacamata hitam, kelihatan suram banget. Coba deh pakai kacamata warna cerah." Ia mencoba kacamata kuning, lalu kacamata pink. Begitu Min Gyung memakainya, dunia seolah jadi serba pink. Bahkan Hwi-oh pun terlihat sangat tampan. Min Gyung buru-buru menenangkan diri. Penjual kacamata berkata, "Pacarmu belikan satu dong. Yang ini 20.000 won, aku jual 10.000 saja." "Oke, aku beli." Hwi-oh pun tidak menyangkal sebutan pacar. Setelah itu, Hwi-oh mengajak Min Gyung lomba lari lagi. Min Gyung malas, "Aku pasti kalah." Tapi Hwi-oh berkata, "Kalau kamu menang, ada kejutan." Min Gyung pun semangat. "Benar? Ayo, siap lari." Hwi-oh sengaja lari pelan di belakang Min Gyung, seolah sudah menyiapkan hadiah. Ia mengeluarkan peluit dan menggantungkannya di leher Min Gyung. "Kalau nanti kamu dalam bahaya atau takut, tiup saja peluit ini. Aku pasti akan datang." Kemudian, Min Gyung langsung mencoba meniupnya. Hwi-oh berkata, "Jangan sembarangan tiup, ya." Ternyata peluit ini menjadi kunci cerita. Setelah pulang, pemilik rumah membawa calon penyewa untuk melihat rumah Min Gyung. Tapi setelah mereka pergi, calon penyewa itu kembali, katanya lupa mengambil ponsel. Tapi tiba-tiba ia bicara aneh-aneh. Saat Min Gyung merasa aneh, wanita itu berkata, "Aku ibunya Sing Jun." Min Gyung langsung syok, karena Sing Jun adalah mantan pacar brengseknya. "Bagaimana kalau kamu jadi menantuku saja?" Ini ibu-ibu paling menyebalkan yang pernah Min Gyung temui. Karena anaknya dipenjara gara-gara menyakiti wanita, ia ingin berdamai dan bahkan menawarkan Min Gyung jadi menantu, dengan sikap sangat sombong. "Aku bilang sekali lagi, jangan pernah cari aku lagi," kata Min Gyung. Melihat Min Gyung menolak, ibu itu langsung menunjukkan sifat aslinya.
Ini semua gara-gara kamu. Malam itu juga masalah Min Gyung tersebar di internet, membuatnya jadi tertuduh, bahkan dicap sebagai pelakor matre. Beberapa ibu-ibu di kompleks mengenali wajah Min Gyung dari foto. Bukankah ini si Min Gyung yang selalu pakai kacamata hitam? Gosip pun menyebar, dan beberapa ibu-ibu memutuskan untuk mengusir Min Gyung dari lingkungan itu. Sementara itu, ibu mantan pacar brengsek itu kembali menemui Min Gyung, kali ini dengan ancaman, bahkan menyuruh Min Gyung menentukan harga damai. Min Gyung pun berkata, "Kalau begitu berikan saja seluruh hartamu padaku. Mungkin aku akan mempertimbangkan berdamai." Melihat ada beberapa ibu-ibu di belakang, ibu itu langsung berakting seolah-olah ia korban. Membuat para ibu-ibu makin yakin Min Gyung adalah orang jahat. Mereka pun mengeroyok Min Gyung dan memintanya segera pindah. Min Gyung tidak bisa membela diri. Tapi kalian pasti tidak menyangka, beberapa saat kemudian, ibu-ibu itu akan berubah jadi keren. Sore harinya, mereka dengan tulus meminta maaf pada Min Gyung. "Kompleks kita ini bagus, jangan pindah ya." Min Gyung pun memaafkan mereka. "Kalau kalian sudah tahu itu tidak benar, ya sudah, lupakan saja." Tapi mereka berkata, "Tidak bisa begitu. Karena kamu anggota kelompok wanita kita harus saling membantu." Mereka bahkan berkata akan membela Min Gyung. Ternyata, saat mereka salah paham pada Min Gyung, mereka bertemu Hwee-oh yang langsung marah dan menjelaskan duduk perkaranya. Itu semua bohong, bukan yang sebenarnya. Beberapa ibu-ibu itu sangat terkejut, sehingga mereka mencari Kim Jang, anak muda yang paham komputer. Setelah diperiksa, ternyata benar, orang yang memposting artikel dan yang berkomentar menggunakan IP yang sama. Ini membuktikan bahwa memang ada orang yang sengaja ingin mencemarkan nama baik Min Gyung. Saat itu, Mbak penjaga toko serba ada pun angkat bicara. Karena ia bekerja paruh waktu di beberapa tempat, ia kebetulan melihat kejadian itu di kafe. Ia tahu persis bahwa ibu itulah yang berbuat licik. Setelah mendengar penjelasan itu, mereka semua akhirnya paham siapa dalang dibalik semua ini, seorang nenek tua yang licik. Maka mereka pun datang untuk meminta maaf pada Min Gyung dan berkata, "Selanjutnya, biar kami yang urus." Setelah itu mereka pun pergi dengan penuh percaya diri, meninggalkan Min Gyung yang masih kebingungan. Saat ibu Sing Jun itu sedang asyik mengobrol dengan temannya, tiba-tiba mereka muncul. Begitu duduk, salah satu dari mereka langsung berkata dengan nada mengejutkan, "Tadi sepertinya saya dengar kalian sedang membicarakan putramu. Putramu kerja di instansi pemerintah pasti sangat sibuk ya?" tanya mereka. "Anakmu PNS ya?" Bukan pegawai negeri yang itu. Maksud kami dia makan nasi gratis dari negara di penjara." Mendengar itu, ibu-ibu jahat itu langsung ketakutan. Buru-buru berpura-pura akrab dan menarik mereka ke samping, lalu bertanya, "Kalian mau apa sih?" Awalnya ia masih bersikap galak, tapi jelas ia meremehkan ibu-ibu ini. "Kami akan sebarkan ke seluruh lingkungan tentang kenapa anakmu masuk penjara. Bagaimana?" kata mereka. Ibu itu pun panik. Tunggu. Oke, kalian mau apa? Sebelum malam ini hapus semua artikel di internet dan jangan pernah lagi mendekati kompleks kami. Kalau tidak, kami akan..." Jangan. Baik, saya mengerti." Akhirnya, ibu itu pun terpaksa menghapus semua artikel fitnah di tempat itu juga. Setelah masalah ini selesai, 3 ibu-ibu itu mengajak Min Gyung makan ayam goreng, sekaligus mengundangnya masuk ke kelompok wanita kompleks. Tapi Min Gyung yang minum terus-menerus akhirnya mabuk dan mulai meniup peluit dengan heboh. "Berhenti, tunggu!" teriak mereka berebut peluit. "Peluitnya mana? Lepaskan, ini punyaku." "Ada apa ini?" tanya seseorang. Mendengar suara peluit, Hwee-oh langsung datang dengan cepat. 3 ibu-ibu itu sampai melongo, ternyata peluit itu semacam alat pemanggil Hwee-oh. Tak lama, Hwee-oh pun mengantar Min Gyung pulang ke rumah. Tapi di rumah, Min Gyung yang sudah terbaring di tempat tidur masih saja meniup peluit. Hwee-oh akhirnya meneleponnya. "Aku kasih peluit itu bukan buat main-main. Kalau tidak darurat, jangan ditiup." Min Gyung terdiam sejenak lalu berkata, "Ini darurat banget. Aku benar-benar ingin bertemu denganmu." Hwee-oh langsung gugup.
tapi akhirnya ia pun mengetuk pintu rumah Min Gyung. Tak lama kemudian, Min Gyung sudah terbaring di sofa, meminta Hui Oh menunggu, sampai ia tertidur baru boleh pergi. Hui Oh merasa canggung, jadi ia terus mengajak bicara. Saat itu tiba-tiba ia teringat sesuatu yang sudah lama ia pendam. Waktu itu kamu mengajakku makan mie instan di rumahmu, maksudnya apa? Tapi saat ia menoleh, Min Gyung sudah tertidur pulas. Melihat wajah Min Gyung, tiba-tiba muncul dorongan dalam hati Hui Oh. Ia perlahan mendekatkan wajahnya ke Min Gyung, tapi saat hendak mencium, ia malah ketahuan. Hui Oh langsung kaku, dan Min Gyung bertanya, "Kamu mau apa?" Hui Oh buru-buru menyangkal, "Bukan, aku tidak mau apa-apa." Tapi Min Gyung malah berkata, "Lanjutkan saja apa yang tadi ingin kamu lakukan." "Apa?" "Lakukan saja yang tadi kamu mau." Malam itu, dua orang yang dianggap gila oleh orang lain akhirnya saling menyembuhkan satu sama lain. Keesokan paginya, saat Min Gyung membuka mata, Hui Oh sudah tidak ada di sampingnya. Ia sempat panik, tapi ternyata Hui Oh sedang menyiapkan sarapan untuknya. Perasaan bahagia yang aneh memenuhi hati Min Gyung. Ia buru-buru kembali ke kamar, memeriksa penampilannya, lalu mendengar langkah kaki mendekat. Ia pun cepat-cepat kembali ke tempat tidur dan pura-pura tidur. Hui Oh melihat Min Gyung yang pura-pura tidur tersenyum kecil. Tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Hui Oh mengintip keluar, ternyata 3 ibu-ibu itu datang. Min Gyung langsung panik dan menyuruh Hui Oh bersembunyi di kamar. Ternyata 3 ibu-ibu itu datang untuk mengajak Min Gyung ikut patroli kelompok wanita malam itu. Min Gyung asal menjawab dan ingin segera menutup pintu, tapi anjingnya tiba-tiba berlari ke arah tempat Hui Oh bersembunyi. 3 ibu-ibu itu langsung curiga dan bertanya apakah ada orang di rumah. Min Gyung buru-buru menyangkal, tapi mereka tetap curiga dan mulai mengetuk pintu rumah Hui Oh. Setelah beberapa saat, Min Gyung memastikan situasi aman dan memanggil Hui Oh keluar. Tapi ternyata di luar pintu sudah ada ibu-ibu itu menunggu. "Astaga, memang yang tua lebih licik," gumam Min Gyung. Hari berikutnya, Min Gyung dan Hui Oh memulai kencan pertama mereka. Mereka menonton film bersama, makan bersama, dan saat di restoran, rekan polisi Hui Oh juga datang. Mereka berdua langsung sigap. Satu memanggil kakak ipar, satu lagi memanggil adik ipar. Min Gyung sangat senang, tapi salah satu rekan Hui Oh tanpa sengaja keceplosan. "Aku sudah lihat beberapa mantan pacarnya, kamu yang paling cantik." "Kakak ipar tercantik?" Hui Oh langsung kaku dan rekannya malah menceritakan sejarah cinta Hui Oh. Termasuk ada seorang wanita yang sengaja masuk penjara berkali-kali hanya untuk bisa melihat Hui Oh. Bahkan ada pencopet yang terus mengirim surat cinta dari penjara untuknya. Tapi meski pencopet, tetap saja tidak bisa mencuri hatinya, kata mereka. Rekannya bertanya, "Kak, jujur saja, kamu pernah pacaran sama pencopet itu? Kan? Kayaknya dia tipe yang kamu suka ya?" Min Gyung pun mulai cemberut. Rekan Hui Oh akhirnya sadar dan buru-buru diam. Setelah makan, Min Gyung bertanya pada Hui Oh, "Sebenarnya kamu suka tipe wanita seperti apa?" Hui Oh menjawab, "Aku suka wanita yang suka menyelipkan bunga di rambutnya dan kepribadiannya agak bermasalah." "Itu kan aku banget," kata Min Gyung. Akhirnya ia pun tersenyum bahagia. Hui Oh pun menggenggam tangan Min Gyung. Namun, di balik kebahagiaan itu ada bahaya yang mengintai. Keesokan harinya, Min Gyung seperti biasa keluar rumah untuk jalan-jalan bersama anjingnya. Saat ia menunduk mengikat tali sepatu, anjingnya tiba-tiba kabur. Min Gyung panik dan mengejar ke bawah, tapi anjingnya sudah tidak kelihatan. Setelah beberapa puluh menit mencari, ia akhirnya menemukan anjingnya pingsan. Kemudian dia hanya bisa melihat anjingnya di meja operasi dokter hewan. Melihat anjingnya di meja operasi, Min Gyung tiba-tiba merasa ada bahaya besar. Dokter bilang anjingnya keracunan pestisida. Jangan-jangan ada orang yang sengaja ingin memperingatkanku lewat anjing ini, pikir Min Gyung. Ia pun berlari pulang secepat mungkin, hanya ingin segera bertemu Hui Oh. Begitu sampai di depan rumah Hui Oh, ia menekan bel dan menunggu dengan cemas. Tapi yang keluar justru seorang wanita asing. "Siapa dia?" pikir Min Gyung. Wanita itu berkata, "Sayang, ada tamu datang."
Mendengar itu, Min Gyung langsung syok dan berlari pulang, mengunci pintu seperti dulu. Suara wanita itu terus terngiang di kepalanya, air matanya pun jatuh tanpa bisa dikendalikan. Jangan-jangan Huio juga sama saja seperti pria brengsek itu, hanya seorang penipu? Pikirnya. Sementara itu, Huio belum tahu apa yang terjadi. Ia malah bertanya pada wanita itu kenapa memanggilnya dengan akrab. Ternyata wanita itu adalah mantan pacar Huio, yang dulu membatalkan pernikahan seminggu sebelum hari H, setelah Huio sakit dan diskors dari pekerjaannya. Kali ini ia datang hanya untuk mengurus surat rumah dan benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan Huio. Tapi saat melihat hadiah yang disiapkan Huio untuk Min Gyung, ia merasa tidak suka. Saat Min Gyung datang, ia sengaja berakting agar Min Gyung salah paham. Huio pun marah dan mengusirnya, lalu buru-buru mengetuk pintu rumah Min Gyung. Setelah lama, Min Gyung akhirnya membuka sedikit pintu. Huio buru-buru menjelaskan hubungannya dengan wanita tadi, tapi Min Gyung malah menangis histeris. Huio pun sadar ada yang tidak beres dan bertanya apa yang terjadi. Min Gyung menceritakan soal anjingnya yang keracunan dan yakin ada orang yang sengaja ingin memperingatkannya. Tapi Huio mengira Min Gyung hanya terlalu sensitif, mengingat sikap paranoidnya selama ini. Ia hanya memeluk Min Gyung untuk menenangkannya. Tapi Min Gyung merasa Huio tidak benar-benar percaya padanya. "Kamu sama sekali tidak percaya padaku, kan?" tanya Min Gyung. "Tidak, aku percaya," jawab Huio. "Jujur, kamu benar-benar percaya padaku?" Huio tetap bilang percaya, tapi ia juga berkata bahwa pria brengsek itu sudah dipenjara. Jadi Min Gyung tidak perlu terlalu sensitif. Min Gyung pun yakin Huio memang tidak percaya padanya, dan dengan marah mengusir Huio dari rumah. Setelah itu, ia mengemasi semua barang milik Huio di rumahnya. Sesampainya di rumah, Huio baru sadar ia telah salah paham pada Min Gyung. Ia menyesal dan memukul-mukul kepalanya sendiri. Keesokan harinya, Huio langsung pergi ke pos keamanan kompleks untuk memeriksa rekaman kamera pengawas. Ia sangat terkejut. Ternyata memang ada seorang pria yang membawa pergi anjing Min Gyung dan berkali-kali muncul di sekitar Min Gyung. Huio sadar ada yang tidak beres, lalu meminta bantuan rekan polisi untuk memeriksa berkas kasus Min Gyung. Begitu membuka halaman pertama, Huio langsung terkejut melihat kondisi mengenaskan Min Gyung saat itu. Ia baru benar-benar paham penderitaan yang dialami Min Gyung dulu. Rekan polisi Huio dengan marah berkata, pelaku itu menyewa pengacara hebat dan berhasil membuktikan bahwa kedua belah pihak sama-sama melakukan kekerasan, sehingga hukumannya jadi ringan. Tidak lama kemudian, dia langsung bebas dengan jaminan. Apa? Wajah Huio langsung berubah. Pria brengsek itu sudah bebas? Ia pun buru-buru pamit pada rekannya. Tanpa diduga, tepat saat Huio pulang dan hendak membuka pintu rumah, sebuah suara menarik perhatiannya. Ia melirik ke arah lorong, dan ternyata di sana berdiri pria brengsek itu. Pria itu pun segera menyadari kehadiran Huio dan langsung berlari menuruni tangga. Huio pun spontan mengejarnya, dan akhirnya berhasil menangkap pria itu di bawah. Mengingat apa yang baru saja ia lihat dan ketahui, amarah Huio pun memuncak dan ia bersiap untuk melaporkan pria itu ke polisi. Namun, pria brengsek itu malah mulai bermain licik. "Kita pernah merekam video bersama. Setelah kamu menontonnya, masih mau bersama dia?" katanya dengan nada menantang. "Atau jangan-jangan setelah menonton, kamu malah makin tergila-gila padanya?" Mendengar kata-kata seperti itu, tidak ada pria normal yang bisa menahan amarahnya. Apalagi Huio memang punya masalah pengendalian emosi. Ia pun langsung kehilangan kendali dan menghajar pria itu habis-habisan. Anehnya, pria itu malah tersenyum puas. Di saat itu, Min Gyung akhirnya tiba dan berusaha menghentikan Huio. "Berhenti, jangan pukul lagi, lepaskan," teriaknya. Tanpa sengaja, Huio malah memukul wajah Min Gyung hingga terjatuh. Setelah itu, Huio mendekati Min Gyung dan bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" Namun, saat Min Gyung menoleh ke arah Huio yang mendekat, yang ia rasakan hanya ketakutan dan kecemasan. Melihat tatapan itu, Huio pun akhirnya sadar dan menyesal telah melakukan kesalahan besar.
Di kantor polisi, pria yang dipukuli itu malah tampak sangat arogan. Padahal jelas-jelas ia yang bersalah, tapi karena sudah dipukuli, ia justru jadi pihak yang diuntungkan. Dengan sombong ia berkata pada polisi, "Saya akan menuntut dia atas tuduhan penganiayaan." Hui Oh sendiri tidak bisa menjelaskan dengan jelas alasan ia memukul, sehingga ia pun harus menanggung kerugian besar. Begitu keluar dari ruang pemeriksaan, Hui Oh melihat Min Gyung sedang berbicara dengan rekannya. Namun, saat Min Gyung melihat Hui Oh, ia langsung berbalik dan pergi. Hui Oh buru-buru mengejarnya, dan setelah susah payah akhirnya berhasil menyusul. Namun, Min Gyung langsung berkata, "Apa? Kamu pikir aku akan membungkuk dan berterima kasih padamu? Aku pernah minta kamu membalaskan dendamku? Apa kamu hanya bisa menyelesaikan semua masalah dengan kekerasan?" Hui Oh ingin menjelaskan, tapi Min Gyung memotong. "Kalau kamu hanya bisa menyelesaikan masalah dengan kekerasan, apa bedanya kamu dengan dia? Aku memang hanya orang gila yang suka marah dan memukul, tapi aku tetap ingin bersamamu. Apa itu salah?" kata Hui Oh. Kali ini, Min Gyung tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya memilih pergi dengan diam-diam. Sesampainya di rumah, Hui Oh menatap ponselnya, melihat foto-foto kenangan indah bersama Min Gyung. Namun, hanya dalam beberapa hari, semua kebahagiaan itu lenyap begitu saja. Sementara itu, Min Gyung pun menangis terseduh-seduh. Apakah orang sepertiku memang tidak ditakdirkan untuk bahagia? Pikirnya. Keesokan harinya, Min Gyung berdiri di depan cermin, berdandan rapi. Setelah selesai, ia keluar rumah dan membawa semua barang milik Hui Oh ke depan pintu rumahnya. Tepat saat itu, Hui Oh lewat. "Maaf," kata Hui Oh. "Aku..." Belum selesai bicara, Min Gyung langsung menjawab, "Kita sampai di sini saja. Meski aku tidak tahu apa arti semua yang sudah kita lakukan, tapi aku rasa pada akhirnya kita memang tidak bisa melakukan apa-apa." Hui Oh tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa mendengarkan langkah kaki Min Gyung yang perlahan menjauh. Namun, saat sampai di depan pintu rumah, ia melihat barang-barang yang dikeluarkan Min Gyung. Ia pun tak tahan lagi. "Tunggu, Min Gyung. Tunggu sebentar, aku akan segera turun," teriak Hui Oh. Tapi Min Gyung sama sekali tidak menoleh, ia langsung masuk ke dalam taksi yang sudah dipesan. Hui Oh berusaha mengejar Min Gyung, namun ia tetap tidak berhasil menyusul. Tepat saat itu, telepon Hui Oh berdering. Ternyata kasus yang selama ini ia selidiki akhirnya menemukan titik terang. Ia pun mengalihkan perhatian ke pekerjaannya dan akhirnya berhasil menangkap ikan besar yang selama ini bersembunyi. Rekan-rekannya sangat senang. "Hei, selanjutnya tinggal tunggu Min Gyung dan Sing Jun menandatangani surat perdamaian. Lalu kamu bisa segera mengajukan pemulihan pekerjaanmu. Kalau tuntutan penganiayaan itu bisa diselesaikan dengan damai, kamu pasti bisa kembali bekerja." Hui Oh pun baru sadar, ternyata Min Gyung pergi untuk menemui pria brengsek itu demi menyelesaikan masalah damai. Ia buru-buru menelepon Min Gyung, tapi setelah ragu beberapa saat, Min Gyung memilih untuk tidak mengangkat. Tak lama kemudian, mereka berdua menandatangani surat perdamaian. Pria brengsek itu tidak akan menuntut Hui Oh, dan Min Gyung juga akan mencabut tuntutannya terhadap pria itu. "Aku menerima permintaan maafmu, tapi jangan harap aku akan memaafkanmu," kata Min Gyung. Namun, tiba-tiba kesadaran Min Gyung mulai kabur. Ia menatap pria di depannya dengan tidak percaya. "Sampai mati pun, jangan pernah maafkan aku," kata pria itu. Adegan berganti, Hui Oh akhirnya tiba di kafe. Tapi begitu sampai di resepsionis, ia baru tahu bahwa pria brengsek itu sudah membawa pergi Min Gyung. Hui Oh pun buru-buru naik mobil dan meminta bantuan rekannya yang polisi untuk melacak lokasi Min Gyung. Ia melaju dengan kecepatan tinggi dan segera menyusul mereka. Namun, pria brengsek itu malah menurunkan kaca jendela dan memamerkan wajah Min Gyung ke arah Hui Oh, seolah-olah menantang. Hui Oh pun marah besar, dan terjadilah kejar-kejaran di jalan raya. Akhirnya, di sebuah persimpangan, Hui Oh berhasil memaksa mobil pria itu berhenti. Ia turun dan memukul-mukul pintu mobil dengan keras. Namun, pria itu malah mencoba mundur untuk kabur. Tanpa pilihan lain,
Hui-oh melompat ke atas mobil. Tapi pria itu malah menambah kecepatan, bahkan menabrak Hui-oh. Hui-oh berusaha bangkit, tapi pria itu langsung kabur meninggalkan mobilnya. Hui-oh tidak peduli, ia segera memeriksa kondisi Min Gyung. Sementara itu, rekan-rekan polisi Hui-oh juga sudah meluncur ke lokasi. Di pinggir jalan, mereka melihat seseorang melambaikan tangan. "Ada apa ini?" tanya mereka. Ternyata itu adalah pria brengsek yang hendak kabur. "Karena kamu sudah naik mobil kami, ayo kita pulang ke Seoul bersama. Kami akan langsung mengantarmu ke kantor polisi Gangnam. Pakai sabuk pengaman." Yah, pria itu sama sekali tidak menyangka. Ia malah menyerahkan diri ke polisi. Adegan berganti, Min Gyung terbangun di ranjang rumah sakit. Ia diam-diam masuk ke ruang rawat Hui-oh dan melihat tubuh Hui-oh yang penuh perban dan luka. Ia tahu semua luka itu didapatkan Hui-oh demi menyelamatkannya. Tepat saat itu, Hui-oh perlahan terbangun dan tersenyum pada Min Gyung. "Tadi kamu mau apa?" tanya Hui-oh. Min Gyung tentu saja menyangkal, tapi Hui-oh berkata, "Lanjutkan saja apa yang tadi ingin kamu lakukan." Min Gyung pun tidak lagi menahan diri, ia langsung memeluk Hui-oh. Dengan tindakan itu, Hui-oh membuktikan bahwa cintanya bukanlah kebohongan. Saat itu, Hui-oh meminta Min Gyung membuka laci di samping tempat tidur. Min Gyung pun bangkit dan melihat sebuah kotak hadiah. Hui-oh tersenyum dan memintanya untuk membuka. "Kamu suka?" tanya Hui-oh. "Iya," jawab Min Gyung. Hui-oh berusaha bangkit dan memakaikan perhiasan itu ke Min Gyung. Mereka pun saling tersenyum. Setelah keluar dari rumah sakit, Hui-oh baru turun dari taksi ketika 3 ibu-ibu dengan cemas memberitahunya bahwa Min Gyung sudah pindah rumah. Mobilnya baru saja pergi, jadi Hui-oh harus segera mengejar. Ia pun berlari sekuat tenaga, melewati beberapa persimpangan, dan akhirnya berhasil menghentikan mobil Min Gyung di lampu merah. Dengan marah, Hui-oh berlutut di tanah. "Bagaimana bisa kamu pindah tanpa bilang apa-apa?" Tapi Min Gyung hanya mengulurkan tangan dan berkata, "Jaga dirimu baik-baik." Ternyata Min Gyung merasa setelah semua yang ia alami, ia tidak mungkin bisa menjalani hubungan dan pernikahan yang normal. Ia juga tidak ingin menyakiti Hui-oh, jadi ia memilih untuk pergi. "Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu pergi begitu saja tapi menyuruhku menjaga diri sendiri. Tidak mungkin, aku tidak bisa menjaga diriku sendiri. Aku tidak sanggup," kata Hui-oh. Min Gyung tidak berkata apa-apa lagi, ia hanya berbalik dan pergi, membiarkan Hui-oh berteriak-teriak di belakangnya tanpa menoleh sedikit pun. Tiba-tiba Hui-oh berteriak, "Berhenti, berhenti!" Kemudian Hui-oh berusaha menghajar pria di depannya agar Min Gyung kembali. Min Gyung panik dan segera berlari ke arah Hui-oh, menangis dan meminta Hui-oh melepaskannya. Ia tidak ingin melihat Hui-oh hancur karena dirinya. Namun, begitu mendengar itu, Hui-oh langsung berubah ekspresi. Ia menarik seseorang yang ada di dekatnya. "Lihat, siapa ini?" Ternyata orang itu adalah pria mesum yang dulu pernah difoto diam-diam oleh Min Gyung. Min Gyung pun terkejut dan bingung. Tiba-tiba Hui-oh berkata, "Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu." Min Gyung akhirnya tersenyum. "Kamu benar-benar gila." Ia pun langsung mencium Hui-oh dengan penuh perasaan. Pria mesum itu hanya bisa pasrah, bukan hanya tertangkap, tapi juga harus melihat kemesraan mereka. Beberapa bulan berlalu, Hui-oh yang sudah kembali bekerja merasa bosan di rumah, karena Min Gyung tetap pergi dari sana. Tiba-tiba terdengar suara peluit. Hui-oh langsung bangkit dan membuka pintu. "Aku sudah tahu, kamu pasti akan kembali." Dan cerita pun berakhir.